agar kamu tidak miskin. Tema ini diperuntukkan untuk orang-orang yang kalau enggak kaya minimal gak jatuh miskin lah kayak gitu. Karena banyak orang yang takut jatuh miskin, ngerasain takut, ya nggak apa-apa, itu hal yang wajar. Rasa takut hal yang sangat wajar gitu. Orang yang di pinggir jalan pun, orang yang gelandangan pun, orang yang makan 1 kali sehari ataupun gak makan seharian pun, kalau ditanya kamu miskin gak? Ya jawabannya enggak. Orang yang gak punya rumah, kamu miskin gak? Jawabannya enggak. Semua orang pasti jawab enggak. Gak apa-apa, ini hal yang wajar. Semua orang ngerasain ketakutan, bahkan Fir'aun saja takut saat ingin dijatuhkan oleh Musa sebagai raja ataupun merasa sebagai Tuhan. Dia takut kepada Musa. Sekelas orang yang mengaku sebagai Tuhan pun ada rasa takut. Takut kan sebagai emosi sebagai manusia, kita kan makhluk emosional yang punya banyak emosional. Rasa sedih punya, kebalikan rasa sedih, rasa senang punya. Keberanian kita punya, ketakutan juga punya. Marah, senang, menangis, semua manusia boleh mengekspresikannya. Jadi kalau dibilang ada orang yang takut miskin, ya nggak apa-apa, itu emosional, rasa. Cuman nanti kita akan bahas gimana cara yang ngebuat hal tersebut tidak terjadi di kehidupan kita. Supaya kita nggak miskin, kita harus gimana sih? Ada beberapa tips yang bisa dilakuin atau bisa dihindarin agar kita nggak ngerasain miskin. Tipsnya apa nih teman-teman? Yang pertama adalah pikiran kita. Karena ada yang bilang bahwa kadang manusia terjebak sama pikiran kita. Kita nggak bisa ngatur pikiran luar diri kita, kita nggak bisa ngatur lingkungan, kita nggak bisa ngatur pikiran orang lain. Tapi minimal kita bisa ngatur pikiran kita sendiri. Orang lain punya mulut, mereka bisa berbicara. Tapi kita juga punya telinga, hal mana yang harus kita dengar. Ada salah satu judge ataupun kata-kata yang ngehalangin kita untuk menjadi kaya dan menjadikan kita jatuh miskin. Salah satunya adalah uang bukan segalanya dan uang bukan apa-apa. Padahal kita nggak bisa ngelakuin apa-apa tanpa uang. Orang yang bilang uang bukan segalanya adalah orang yang pernah mendapatkannya. Kadang orang yang bilang kayak gitu tuh orang yang pernah ngedapetin uang lebih, orang yang pernah ngedapetin uang miliaran. Dia baru bisa bilang uang bukan segalanya. Tapi kita yang nggak punya, kita yang nggak pernah mendapatkan, kita harus bilang uang adalah segalanya dan kita harus mendapatkannya. Karena apa? Karena dalam agama saja kan, kalau kita banyak uang, kita banyak bersedekah. Kalau kita punya uang, kita memajukan keagamaan. Otomatis uang adalah hal ataupun cara untuk kita melakukan sesuatu gitu. Jadi jangan pernah dengerin orang yang bilang uang bukan segalanya, itu adalah sebuah kesalahan. Kita orang yang gak punya, kita harus mendapatkannya. Selagi kita belum mendapatkannya, kita harus mencarinya, seperti itu. Jangan pernah dengar kata-kata dan itu adalah kata-kata yang sangat jelek untuk kita dengar. Uang adalah segalanya. Selain itu juga kita harus punya pikiran positif. Kita harus punya pikiran maju. Kita harus punya pikiran berkelanjutan. Kita harus punya pikiran untuk mendapatkan. Kita harus optimis untuk mendapatkannya. Jangan pernah menyerah. Kita harus mengatur sedemikian rupa pikiran kita agar berpikiran positif untuk mendapatkan uang. Poin kedua adalah mencari pendapatan. Setelah kita punya pikiran yang positif, kita punya pikiran yang berkelanjutan, kita punya pikiran yang maju, kita harus mendapatkan uang. Zaman sekarang ada banyak cara untuk kita mendapatkan uang, tapi di sini aku rangkum ada 3 cara. Yang pertama, kalau kamu gak punya uang, kamu bisa kerja di orang. Jadi kalau misalkan gak punya uang, kamu harus mencari pekerjaan. Banyak kok pekerjaan yang bisa kamu dapetin. Contohnya, kalau kamu bisa mengajar, kamu bisa ngajar. Kalau kamu bisa juga toko, kamu bisa di toko. Kalau kamu bisa masuk ke PT, kamu bisa jadi pegawai PT. Kalau kamu bisa jadi pegawai penunggu toko, kamu bisa nunggu toko, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang membutuhkan orang yang dikerjakan itu. Jadi kita harus mencari peluang, mencari kerjaan, mencari pendapatan seperti itu. Yang kedua, kalau kamu nggak bisa kerja tapi kamu punya uang, bisa nih kamu investasiin uangnya ke hal-hal positif atau kamu gandain uangnya. Semisal
Semisal kamu bisa bangun toko, kamu bisa ngerjain nyuruh orang buat kerja, atau kalau kamu punya uang kamu bisa ngeoptimalin uangnya diinvestasiin di pasar modal, ataupun kamu punya uang bisa dibikin tempat kerja, ataupun bisa bikin ruko dan lain sebagainya yang bisa orang lain kerjakan. Ya intinya kalau kamu punya uang, kamu bisa ngebuat orang buat kerja sama kamu, kayak gitu. Yang ketiga, kalau kamu nggak punya uang dan nggak punya banget kerjaan, kamu cari orang yang punya uangnya untuk kamu kerjain, lakuin kerjaan. Zaman sekarang kan banyak itu ada freelance yang kamu bisa lakuin. Contohnya semisal kalau kamu nggak punya uang dan kamu nggak punya kerjaan, zaman sekarang gampang kamu bisa ngejualin online. Kalau ada orang yang punya barang, kamu bisa jualin barangnya. Cara yang ketiga untuk mendapatkan uang sebenarnya lebih ke skill sih, atau jual jasa. Contohnya kalau kamu bisa ngedit, kamu bisa jual editan kamu ke luar negeri. Kalau kamu bisa moto, kamu bisa ngejual foto kamu. Jadi kamu nggak ngeluarin uang, tapi kamu bisa ngedapetin uang. Itu poin yang ketiga untuk ngedapetin uang. Ada 3 cara ya teman-teman ya, jangan lupa dilakuin. Tips yang ketiga agar kamu gak jatuh miskin adalah manajemen keuangan. Jadi setelah kamu mendapatkan keuangan yang tadi, kamu harus memanajemen keuangan. Memang sih manajemen keuangan ini gak diajarin di sekolah. Cara ngatur keuangan ini jarang banget diajarin di sekolah, teknisnya kayak gimana, caranya kayak gimana. Namun sebenarnya ini hal yang paling penting yang harus kalian pelajari. Risk management, catat keuangan, catat pendapatan dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti kita akan bahas di pembahasan yang lebih prinsip. Cuman yang intinya, cara manajemen keuangan itu cara bagaimana ngatur pendapatan kamu dan pengeluaran kamu supaya pendapatan kamu itu utuh dan pengeluaran kamu itu dikit. Jadi kamu bisa menabung, kamu bisa menyimpan dan menginvestasikannya, kayak gitu ya. Intinya kayak gitu cara memanage uang, mengatur dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas ya. Ya intinya kamu harus benar-benar bisa nyimpan uang supaya uang kamu bisa dilipatin, digandain, dan uang kamu nggak hilang, nggak habis, nggak makan oleh konsumen, nggak hidup karena fashion, nggak cuman karena misalkan orang lain beli ini kita ikut-ikutan beli, hal yang nggak penting aja dibeli, hal yang nggak urgent aja dibeli. Ini itu hal yang benar-benar nggak boleh di manajemen keuangan. Di manajemen keuangan kita bagi-bagi mana yang lebih penting untuk dibeli dan yang enggak, mana yang lebih penting untuk disimpan dan mana yang lebih penting untuk dikeluarkan, kayak gitu di manajemen keuangan. Yang keempat agar kita nggak gitu miskin adalah fokus pengembangan diri. Jangan pernah fokus ke orang lain, karena kita nggak lagi lomba sama orang lain kok. Kita nggak lagi bertarung sama orang lain. Biarin orang lain berjalan dan kita juga berjalan. Kita punya buku masing-masing dengan orang lain. Buku kita udah halaman 5, misalkan buku orang lain udah halaman 100, nggak apa-apa. Jangan pernah lihat orang lain, fokus aja sama diri sendiri. Fokus sama pencapaian diri sendiri. Fokus sama kamu 1 hari sebelumnya. Fokus sama kamu 1 bulan sebelumnya. Fokus sama diri kamu 1 tahun sebelumnya nih, udah di-upgrade belum diri kamu? Contohnya kayak gini, kalau kamu ngebandingin kamu sama orang itu gak akan ada habis-habisnya. Kamu dibandingin sama Rapatar yang gak akan pernah bisa. Rapatar itu menuju kesuksesan di angka 99 menuju ke 100, sedang misalkan kita masih di angka 0 menuju kesuksesan. Jadi jangan pernah bandingin hidup kita dengan orang lain, karena gak akan pernah sama sampai kapanpun. Tapi bandingin dan upgrade diri kamu, upgrade skill kamu, fokus. Sebenarnya hal fokus inilah yang biasa dilakuin oleh orang-orang sukses. Orang-orang sukses ngelakuin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berturut-turut fokus. Contohnya kayak gini, kamu jadi guru nih, kamu harus fokus pengembangan diri sehingga kamu jadi guru yang profesional, yang bisa dipakai di sekolah manapun. Kamu diperebutin sama sekolah manapun, kamu jadi guru yang internasional, bisa dipakai, bisa ngelakuin banyak hal sebagai guru, sebagai pendidik. Atau semisal kamu jualan,
kamu terus fokus jualan terus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun, hingga jualan kamu itu bisa ke tahap internasional. Kamu upgrade terus caranya agar kamu menjadi yang paling utama dari dagang itu sendiri kayak gitu. Ataupun kamu masih pegawai di pabrik, kamu terus fokus sehingga kamu jadi pegawai yang teladan, jadi pegawai yang dinaikin gajinya. Ataupun nanti kamu bisa buka PT dan buka pekerjaan kayak gitu. Contohnya kayak orang pertama yang kayak di Indonesia itu dulunya kan supir angkot, dia juga pasti fokus lah, ngapain ujuk-ujuk ataupun langsung dia jadi orang kaya tuh mustahil. Dia punya proses untuk dia fokus terus menerus. Dia punya PT Barito Pacific, dia punya PT dan lain sebagainya, dan mencabang. Itu dia fokus kuncinya. Tanyain sama Elon Musk, tanyain sama Mark Zuckerberg, tanyain sama Warren Buffett dan orang-orang kaya semuanya, pasti fokus ngelakuinnya bertahun-tahun. Jadi kamu juga harus fokus ngelakuinnya. Setelah fokus, hal yang kelima agar kamu gak jatuh miskin adalah bersyukur dan berterima kasih. Berterima kasihlah sama diri kamu hari ini karena dia telah kuat, badan kamu telah hebat untuk ngelakuin banyak hal. Tiap malam lakuin hal terima kasih sama diri kamu. Makasih hari ini udah kuat, hari ini udah sehat dan mampu. Semoga hari besok kita bisa ngelakuin yang lebih baik, kita bisa ngelakuin skill yang lebih baik, kita bisa mendapatkannya yang lebih lagi. Yang artinya ketika kita bersyukur, berterima kasih, otomatis nanti badan kita akan merespon dan akan menjadi lebih kuat lagi. Karena kita selalu berterima kasih apapun hasilnya. Meskipun nanti di jalan hasilnya tuh bakal ada gagal. Karena kesuksesan itu gak akan pernah hadir dari kegagalan, gak akan pernah hadir, pasti ada proses kegagalan. Jatuh terus bangun. Kalau kita punya rencana sukses 100% terus kita gagal, kita harus punya 101 kali lagi untuk menjadi kesuksesan. Kita harus melampaui batas, jangan pernah menyerah untuk melakukannya. Nah, itu mungkin tipsnya supaya kita nggak jatuh miskin. Semoga teman-teman bisa ngelakuin prakteknya sedikit demi sedikit, minimal merubah perspektif dan cara pikir, cara sudut pandang kita, agar kita menjadi orang yang gak miskin, menjadi orang yang tidak jatuh pada kemiskinan. Kita bisa membantu banyak orang, kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.